Silakan duduk ya. Sejarahnya sudah nyaman? Baik tadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mohon maaf sekian dan untuk mengikuti keterangan doa. Ada yang bersedia? Baik, sebelum kita mulai bahasa kita, mari kita mulai sebagai bersyukur mengaku dosa dan kesalahan semua masih terjadi masih tersisa. Terima kasih banyak Tuhan yang telah menjaga dan menjadikan kami untuk memulai pelajaran mengenai toleransi agama ya Tuhan. Mereka mencapai kami dari awal pertengahan hingga kemudian. Anak yang kami baca, anak yang kami dengar, bagi jadi berguna dalam masa depan. Tuhan Yesus yang berdoa. Ini sudah menjadi kita berdoa. Di sini Ibu mau ucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kelompok kita pada hari ini. Ya, tadi kalian apa ya? Ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita perkenalan dulu ya. Kalau kalian sudah kenal Ibu? Belum. Jadi perkenalkan nama Ibu Febronia Malika, kalian bisa panggil Ibu Febri. Karena Ibu juga belum mengenal kalian karena Ibu baru ya di sini. Jadi Ibu minta kalian berkenalan ya. Baik, perkenalkan nama saya Natalia Christine Lagu, biasa dipanggil Christine. Perkenalkan nama saya Akran Lanjungan, biasa dipanggil Akran. Perkenalkan nama saya Pascal, biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya Budi, biasa dipanggil Akran. Perkenalkan nama saya Eduardo Landrina, biasa dipanggil Akran. Ya, oh iya. Tadi kalian di sini apakah pelajarannya sudah selesai? Jadi tidak lama ini ya. Baik, tadi di kegiatan pada pagi hari ini yaitu bimbingan kelompok. Jadi sebelum itu Ibu mau tanya, apakah kalian sudah pernah kenal atau tahu apa itu bimbingan? Belum. Jadi jelaskan ya. Jadi bimbingan itu suatu proses yang dilakukan oleh kelompok sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi dan memperoleh manfaat. Jadi tadi di dalam bimbingan kelompok juga ada tahap yaitu tahap awal dan tadi kita sudah mulai dari doa, perkenalan, terus ada tahap peralihan atau transisi, tahap inti dan tahap akhir. Lalu di dalam bimbingan kelompok juga memiliki tujuan. Jadi bimbingan kelompok ini bisa memberikan kesempatan untuk adik-adik bisa mengembangkan keterampilan atau melatih adik-adik untuk bisa berbicara di depan umum atau mengeluarkan ide-ide serta pendapat dari adik-adik. Jadi di dalam bimbingan kelompok juga memiliki asas, yaitu asas keterbukaan. Jadi ketika adik-adik ada masalah atau apapun yang ingin diceritakan bisa. Lalu ada asas kerelaan. Jadi asas kerelaan ini adik-adik sudah suka rela untuk datang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Dan asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini seperti kalau adik-adik ada masalah atau apapun bisa diceritakan dan tidak akan disebarluaskan. Jadi di dalam bimbingan kelompok juga ada yang namanya aturan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini harus saling terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain ya. Sejauh ini apakah kalian sudah paham? Tapi ibunya sepertinya kalian kurang semangat. Nanti kita berdiri untuk melakukan ice breaking ya supaya kalian semangat lagi. Ayo silahkan berdiri. Jadi ice breaking yang ini sudah siap. Ini tidak unik ya tapi kalian yang penting kalian tetap semangat. Jadi kita nyanyi lagu untuk bebek aku nanti tepuk tangan ya. Supaya kalian bisa berdiri. Potong bebek aku satu dua tiga. Potong bebek aku satu dua tiga.
Dansa, dansa, dansa berpacar, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat minggu kembali. Oke, baik, adik-adik. Kita akan mulai materi kita kali ini ya. Jadi topik pertemuan kita pada pagi hari ini tentang toleransi beragama. Adik-adik, di sini apakah ada yang pernah dengar kata toleransi? Atau ada yang bisa menerangkan apa itu toleransi? Baik, langsung saja ya. Jadi toleransi itu perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu antara individu, anak, dan grup. Jadi toleransi ini memberikan rasa damai, aman, tentram, dan nyaman dalam kehidupan kita. Jadi untuk memperbaiki lebih paham, Ibu sudah menyiapkan satu video untuk ditonton ya. Jadi Ibu harap kalian nonton video ini dan setelah itu Ibu akan bertanya ya. Bisa lihat? Silakan ditonton ya. Terima kasih ya kalian sudah menyimak. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, Ibu mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari video ini? Ada yang bisa mendapat? Dari video tersebut menunjukkan bagaimana seorang anak yang beragama Islam mengundang teman-temannya yang beragama lain untuk datang merayakan acara sunatan. Jadi ini contoh bagus dari toleransi beragama. Dari Itu rasa hormat dan pengertian. ya yang kalian sampaikan, jadi dari video itu
yang didapatkan yang pertama itu toleransi beragam. Jadi video tersebut menunjukkan bagaimana seorang anak yang beragama Islam dia mengundang teman-teman yang beragama berbeda untuk datang merayakan acara keyakinan atau sunatan. Jadi ini merupakan contoh yang bagus dari toleransi beragama, di mana seorang berbagi agama dan dapat merayakan dan menghormati tradisi dan upacara dari mereka. Lalu yang kedua itu rasa hormat dan pengertian. Jadi teman-teman yang tadi diundang itu awalnya mereka merasa takut, tidak familiar dengan adat dan ritual dalam agama Islam itu. Namun setelah mendapatkan penjelasan, jadi mereka tuh tidak perlu khawatir dan mereka memutuskan untuk datang. Itu merupakan satu bentuk kehormatan yang besar. Oke, jadi itu mau menjelaskan sedikit ya. Jadi cara untuk menunjukkan toleransi terhadap perbedaan agama itu kita harus yang pertama menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi toleransi beragama itu dimulai dengan menghormati dan menghargai perbedaan agama. Jadi kita harus mengakui hak setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaan mereka sendiri tanpa merendahkan dan menghakimi. Lalu yang kedua, membantu dan mendukung sesama. Seperti yang kita ketahui sekarang kan bulan suci Ramadan. Jadi toleransi beragama melibatkan sesama saling membantu dan mendukung sesama tanpa memandang agama. Jadi kita harus bantu mendukung teman-teman kita yang agama Muslim untuk mereka puasa. Kita tidak boleh memang menjaga mereka gitu kan mereka sedang puasa. Kita harus bisa membantu dan mendukung. Jadi yang berikutnya itu cara membangun sikap toleransi terhadap perbedaan agama. Seperti yang tadi sudah jelaskan, kita harus belajar tentang agama-agama lain juga. Jadi meningkatkan pemahaman tentang agama lain itu langkah yang penting dalam membangun toleransi. Jadi kita bisa membaca buku, mengikuti kuliah dan menghadiri seminar atau berinteraksi dengan komunitas agama lain. Jadi ini dapat membantu memperluas pengetahuan dan memahami perspektif orang lain. Sejauh ini yang dijelaskan dari tadi apakah kalian sudah pahami? Ya. Di sini ada menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi gimana kalian bisa isinya? Ada yang tidak punya pena? Semuanya ada ya? Kalian isi saja ya, tidak perlu isi sesuai yang tadi kalian sudah pelajari tentang seperti apa kalian. Sebelum masuk, saya mau menjelaskan dulu. Jadi lembar kerja peserta didik ini ada nama kelas. Jadi kalian bisa isi nama kelas, terus isi yang pertama bagaimana cara menunjukkan diri kalian, isi yang lain sudah jelaskan. Jika kalian menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kalau sudah, beritahu ya.
sudah selesai? Selesai dan ya, kalau sudah isi. Juga menyiapkan lembar evaluasi hasil. Jadi sebelum dikembalikan, ibu menjelaskan sedikit ya. Jadi di sini ada tertera nama, jenis kelamin dan kelas. Terus tunjuknya beri tanda centang pada kolom sesuai dengan diri Anda. Jadi kalau disebutkan satu itu kurang, yang kedua cukup, ketiga balik, yang keempat sama saya. Jadi misalnya pernyataan yang pertama, saya memperoleh pengetahuan dan informasi tentang cara menjaga etika sikap toleransi yang baik. Jadi kalau kalian rasa mungkin kalian kurang memperoleh pengetahuan, itu bisa isi angka satu, centang satu. Misalnya cukup, centang di angka 3, kalau kurang di 2, dan kalau sampai centang 2. Sudah paham? Sudah? Kita harus selalu menghargai dan menerima perbedaan keyakinan dengan hati agama orang lain. Jadi mesti berbeda dengan agama atau keyakinan kita sendiri. Jadi toleransi beragama itu penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghargai, di mana setiap individu merasa dihargai dan dihormati. Jadi kita dengan teman yang berbeda agama harus saling menghargai. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita ini. Aku mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini yang kamu kita pada hari ini. Jadi
Jadi tadi kita sudah mengawal kegiatan dengan doa, jadi kita mengakhiri juga dengan doa. Meminta kesediaan sholat saudara kalian mungkin doa kita. Ada yang bisa? Setelah ini apakah kalian langsung pulang atau masih ada pelajaran? Boleh nanti ya, mari buatnya. Terima kasih ya.